warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkumpul di majlis yang penuh berkah, majlis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan berkah kepada segenap keluarga besar beliau, bilkhusus guru kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman, dan segenap para kiai, para habaib yang hadir tengah-tengah kita, dan dijadikan perkumpulan kita perkumpulan yang memberikan manfaat dan membuahkan syafaat, dan Allah Ta'ala menghasilkan dari majlis ini kebersamaan dengan Nabi Muhammad di dunia sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah Allah Ta'ala mengabadikan perjalanan Isra wal Mi'raj di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang peristiwa Isra dan Mi'raj hingga kita mengenang. Jadi kalau ada orang bilang, kenapa kok memperingati Isra wal Mi'raj? Apa sih memperingati? Mengingat, menjadikan sebagai sebuah ingatan yang kita kenang, yang kita ulang terus menerus. Peringatan tersebut, ingatan tersebut, Allah yang mengingatkan kita di dalam Al-Quran, dan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Ya, akan tetapi tiap kali kita membaca Al-Quran selalu ada hal yang mengingatkan kita tentang Isra wal Mi'raj tersebut, hingga ada satu surat namanya surat Al-Isra. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. 15 abad yang lalu Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Ta'ala perjalanan yang agung, perjalanan yang bukan dilakukan oleh Rasulullah dengan kekuatannya sendiri, tetapi beliau difasilitasi oleh Allah Ta'ala dalam perjalanan tersebut. Nabi Muhammad sebagai hamba Allah, kekasih Allah, duduk manis, tahu beres. Dikirim kendaraan menjemput Nabi Muhammad, kendaraan yang unik namanya Burak, dan dikirim malaikat Jibril untuk mengawal Rasulullah SAW, menjadi guide-nya Nabi Muhammad, menjadi guide-nya Rasulullah SAW. Kemudian diperjalankanlah Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah Ta'ala saat berfirman enggak bilang sungguh hebat Nabi Muhammad yang berjalan, enggak, tapi Allah menyebut kehebatannya. Maha suci Allah, maha hebat Allah, maha agung Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Jadi kalau Allah Ta'ala yang memperjalankan, ya jangan bingung, kok bisa? Kok bisa? Ya kalau manusia yang begitu kita tanya, kok bisa? Tapi kalau Allah yang memperjalankan, ya Allah memang bisa. Allah bisa menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, menciptakan alam semesta. Allah maha mampu memperjalankan bumi mengelilingi matahari, menjalankan bumi berputar pada porosnya, memperjalankan bulan berputar mengelilingi bumi, menjalankan tata surya yang berputar. Apalagi cuma memperjalankan Nabi Muhammad di dalam bumi dari Makkah ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sungguh sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bisa masuk ke akal kita teknologi manusia, terus kita bisa menerimanya, maka Allah sang pencipta yang maha agung, maha lebih mampu lagi untuk memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana ucapan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq waktu diprovokasi oleh orang-orang kafir. Memang orang kafir hobinya provokasi, mengadu domba, ngegombosin orang-orang yang beriman, biar mereka nggak beriman, biar mereka nggak cinta kepada Nabi Muhammad. Datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar udah dengar berita belum? Hari ini Muhammad dia bilang, aku katanya diperjalankan oleh Tuhannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalam. Semalam dia jalan, sebelum subuh dia ada di Mekah lagi. Kamu percaya sama omongan kayak begini? Sayyidina Abu Bakar bilang, la in qala dzalika faqad shadaq. Kalau yang ngomong Nabi Muhammad maka dia benar. Kalau yang ngomong Nabi Muhammad berarti benar. Sebab yang ngomong la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di dunia banyak omongan, tapi enggak semuanya benar.
Wah, ini resmi loh, dari media resmi, dari pemerintahan tertentu, dari kementerian tertentu, dari organisasi tertentu, dari organisasi bangsa-bangsa, persatuan bangsa-bangsa. Belum tentu benar, kebanyakannya nggak benar. Belum tentu benar. Ini dari WHO, dari badan ini, dari badan itu, belum tentu benar. Orang bisa ngomong macam-macam, belum tentu benar. Ngaku ke bulan. Yang ngaku ke bulan dibantah oleh badan antariksa dari pesawat lain, dari negara lain. Enggak, itu motonya di tempat yang sebelah sini. Oh, kita punya keilmuan, ilmu kita menyampaikan. Ilmu itu adalah ketika seseorang mengetahui sesuatu yang sebenarnya. Bagaimana bisa ada perkhilafan, ada perbedaan, saling bantah-bantahan. Nah, kalau udah mengaku ke bulan, kita udah ke bulan 50 tahun yang lalu, udah bikin berapa kontrakan, udah buka berapa toko, kawin sama orang bulan di sana, orang Cibulan kelihatannya. La ilaha illallah. Wah, kata. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kata Sayyidina Abu Bakar, kalau Nabi Muhammad yang ngomong berarti benar. Kalau Nabi Muhammad yang benar berarti benar. Itu Abu Jahal, Abu Lahab bilang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini dia ngakunya nih, jalannya semalam pagi udah ada di sini. Gitu, kamu percaya sama omongan macam begini? Kalau Muhammad yang ngomong berarti benar. Saya percaya dengan hal yang lebih dari ini. Apa yang lebih dari itu? Tiap hari, jangankan cuma dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis, itu tiap hari bisa 2-3 kali malaikat Jibril naik turun membawakan wahyu dari Allah Ta'ala. Saya percaya langit lebih jauh daripada Masjidil Aqsa. Apalagi cuma masalah dari Mekah ke Palestina, itu hal yang mudah, hal yang dekat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam perjalanan tersebut bukan perjalanan dalam mimpi. Kalau perjalanan dalam mimpi, ngapain juga diingkarin mimpinya orang lain. Orang mau mimpi bebas, mau mimpi kita juga bebas, mimpi kemana aja. Akan tetapi terjadi pengingkaran karena perjalanan tersebut bukan perjalanan di dalam mimpi. Kalau perjalanannya di dalam mimpi, ya nggak terlalu menakjubkan, siapa juga bisa memimpikannya. Akan tetapi perjalanan tersebut bukan perjalanan di dalam mimpi. Allah memperjalankan Nabi Muhammad dengan ruhnya, dengan jasadnya diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Kemudian disebut perjalanan ini minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa nggak disebut dari Makkah ke Palestina, dari Hijaz ke Palestina, ke Syam, tapi yang disebut dari masjid, minal masjid ilal masjid, untuk menunjukkan ini perjalanan sentral dari suatu negeri, masjidnya, bukan parlemennya, bukan monumennya, bukan istananya, bukan gedung-gedung mewahnya, bukan juga bursa sahamnya, tapi sentral dari suatu negeri, masjidnya. Makmurkan masjidnya, negeri makmur. Tapi kalau masjidnya bobrok, negerinya juga bobrok. Makmurkan masjidnya, sehingga yang disebut sentralnya itu adalah masjidnya, yang disebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ahabul bilad ilallah masajiduha, abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling disukai oleh Allah dari suatu negeri, masjid-masjidnya. Yang paling dibenci oleh Allah dari suatu negeri, pasar-pasarnya. Sehingga yang disebut sentralnya, masjidnya. Isyarat kalau perjalanan itu perjalanan sujud, perjalanan sholat, perjalanan ibadat. Orang kalau dari masjid ke masjid mau ngapain? Mau sholat, mau ibadat, mau ngaji, mau zikir. Bukan mau adu domba, ya kan? Bukan mau provokasi, bukan mau caci maki, bukan mau dagang, bukan mau jualan, apalagi mau kampanye. Nggak ada orang kampanye di masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan akhirat. Kemudian juga Allah Ta'ala nyatakan alladzi barakna haulahu, yang kami kasih keberkahan di sekelilingnya. Mekah berkah, Ka'bah berkah, dibangun 40 tahun sebelum dibangunnya Baitul Maqdis, sebelum dibangunnya Masjidil Aqsa. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Dari tempat berkah ke tempat berkah, dari Mekah, dari Ka'bah tempat berkah, menuju Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa, tempat yang berkah juga. Perjalanan tersebut perjalanan apa namanya? Perjalanan berkah, perjalanan nyari berkah, bergaul sama orang-orang yang berkah, ketemu dengan para nabi-nabi sallallahu alaihi wa alaihim assalam ajma'in. Perjalanan yang penuh berkah. Nabi Muhammad gak anti sama berkah.
nggak anti sama berkah. Juga ketika ngelihat berkah nggak dibilang, oh ini bid'ah, ini syirik. Lah, Rasulullah Nabi yang berkah. Sampai itu ketika berjumpa dengan Nabi Adam, tahu gak Nabi Adam bilangnya apa? Sebagaimana fi Sahih Bukhari, marhaban bil ibn salih wan nabiy salih. Selamat datang dengan putraku yang saleh dan nabi yang saleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkah, saleh, dari tempat berkah ke tempat yang berkah, dan semua yang keluar dari Rasulullah semuanya berkah, ajarannya berkah. Kemudian juga di Masjidil Aqsa, tempat yang penuh keberkahan. Ada kuburannya Nabi Daud, ada kuburannya Nabi Ibrahim, ada kuburannya Nabi Ya'qub di sana, ada kuburannya Nabi Musa, ada kuburannya Nabi Yusuf dimakamkan di sana juga. Kuburan Nabi-Nabi wassalihin dimakamkan di wilayah tersebut, wilayah yang penuh berkah. Di Syam, sehingga Rasulullah sendiri doa dalam doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma barik lana wallahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan untuk Syamnya kami dan Yamannya kami. Ya Allah, berikan berkah untuk Syamnya kami, negeri Syam, dan negeri Yaman. Syam itu apa? Negeri Syam itu kalau sekarang terjadi menjadi beberapa negara. Dulu satu wilayah namanya Syam, wilayahnya masih disebut Syam, dan sekarang itu menjadi negara seperti Jordan, kemudian juga Suriah, dan juga Palestina, begitu, dan juga negara Palestina. Subhanallah. Nah, itu negara yang penuh keberkahan semuanya, itu negeri-negeri yang berkah. Ardul Anbiya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke wilayah tersebut, memberkati wilayah Syam, mengambil berkah, nambahin berkah, sampai di sebuah tempat pepohonan. Terus malaikat Jibril bilang turun dari buraq, sholat di sini. Habis sholat, tahu gak kamu sholat di mana? Di mana? Hadhihi Thaibah ilaihil muhajarah. Ini adalah Thaibah, Madinah Munawwarah. Sebentar kamu suatu saat bakal hijrah ke tempat ini. Kemudian datang lagi ke satu tempat di wilayah Madian di sana, mau masuk Madian di wilayah Syam. Terus disuruh turun dari buraq, sholat di bawah pohon. Habis sholat di bawah pohon, tahu gak ini tempat apa? Tempat apa wahai Jibril? Ini adalah pohonnya Nabi Musa. Nabi Musa waktu bernaung di bawah pohon tersebut, waktu mau masuk ke Madian, kabur dari kejaran Firaun, itu di bawah pohon tersebut dia doa, ngadem cuma beberapa jam di sana. Doa kepada Allah Ta'ala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa yang ma'ruf di situ. Itu dia bernaung beberapa jam. Rasulullah disuruh datang ke tempat tersebut untuk ngambil berkah dan nambahin berkah di tempat yang penuh berkah itu. Subhanallah, nampak tilas berkatnya Nabi Musa. Udah gitu datang ke pohonnya Nabi Musa di lembah tua, fi wadil muqaddas tua, haitsu kallamallahu Musa, ketika Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa, sholat di tempat itu juga. Kemudian juga setelah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ngelewati apa lagi? Kuburannya Nabi Musa. Fil Bukhari, Nabi Muhammad bilang, marartu ala Musa wa huwa yusalli fi qabrih. Saya mampir singgah kepada Musa. Waktu itu Nabi Musa di mana? Di kuburannya lagi sholat. Melewati Nabi Musa yang lagi sholat di dalam kuburannya. Wah, itu cuma lewat doang, nggak mampir. Ya ngapain ngelewatin kuburan? Nggak ada. Kenapa dilewatin kuburan sama malaikat Jibril? Kenapa dilewatin kuburan? Kenapa? Emang mau mampir? Mau mampir melewati kuburannya Nabi Musa. Diajak, ini kuburannya Nabi Musa. Nabi Musa lagi sholat di dalam kuburannya. Subhanallah. Terus Nabi Muhammad SAW mengungkapkan bahwasanya lau kuntum thamma la araitukum makana. Kalau kalian ada di situ, kata Rasulullah, saya akan tunjukkan lokasi makamnya Nabi Musa ada di mana, kata Nabi Muhammad. Terus Nabi mensifatkan lokasi pemakaman Nabi Musa. Di mana lokasinya? Indal Kathibil Ahmar, ramyat hajar minar ardil muqaddasah fi jambi tariq, di tepi jalan, ya, di tanah perbukitan yang kemerahan warna tanahnya, bebatuannya, di tepi jalan menuju ardil muqaddasah, jarak satu batu dari ardil muqaddasah, kata Rasulullah, memberikan alamatnya. Orang kalau ngasih alamat apa artinya? Kalau ngasih alamat artinya mampir, ini alamat rumah saya. Orang kalau ngasih nomor telepon artinya apa? Telepon saya, ini nomor telepon saya. Bukan ngasih nomor telepon, awas kamu salah mencet, kepencet nomor saya, ini nomor saya, hati-hati, jangan dipencet ya.
Ini kan nggak begitu ya, cuma kan orang ahli bid'ah kadang otaknya agak nggak tahu bagaimana dibuat dari apa tuh otak. Kata waliyad billah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dulu juga ziarah kubur, ziarah ke mana namanya, ke Baqi', ziarah ke Uhud. Bahkan waktu di Makkah setelah hijrah, setelah Fatah Makkah, tahu gak Rasulullah nginepnya di mana? Di Hajun. Hajun itu apa? Makamnya Siti Khadijah, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung zaman dulu tuh nggak ada orang yang mulutnya usil. Untung malaikat Jibril mulutnya nggak usil. Untung Buraq mulutnya nggak usil. Kalau nggak dia bakal bilang ngapain lewat kuburan Nabi Musa, bid'ah syirik. Yang usil ustaz yang nggak jelas sekarang nih. Kalau Nabi Muhammad, masya Allah, sahabatnya nggak ada yang usil. Begitu, soalnya mereka terpelajar, nuntut ilmu, begitu. Kata. Nah kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa lagi ke satu tempat, disuruh sholat di sini. Ada apa gerangan? Suruh sholat di situ. Selesai sholat, malaikat Jibril nanya, tahu gak kamu sholat di mana? Di mana saya sholat? Anta fi Baitul Lahm haitsu wulida Isa. Kamu salat di Baitul Lahm. Di Baitul Lahm tempat apa? Tempat lahirnya Nabi Isa. Salat di situ, tempat berkah. Nabi Muhammad salat di tempat tersebut. Untung juga nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau nggak dibilang kafir tuh, bid'ah tuh, syirik tuh, bukan agama Islam tuh. Nabi salat di situ. Salat di situ di Baitul Lahm, tempat lahirnya Nabi Isa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salat wa azka taslim. Hingga sampai di Baitul Maqdis salat lagi. Nabi-nabi semuanya kumpul. Enggak ada satupun nabi melainkan dikumpulkan oleh Allah taala silaturahmi akbar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi, di Baitul Maqdis. Dan siapa yang jadi imam? Yang qomat malaikat Jibril, yang imam Nabi Muhammad. Yang jadi makmum Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi dan rasul bermakmum di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus diperjalankan nembus langit demi langit sampai ke Sidratil Muntaha. Linuriyahu min ayatina. Allah memperlihatkan tanda-tanda ilmu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjalan jauh sampai ke langit, ngapain? Nuntut ilmu, belajar, diajarin oleh Allah taala. Nah, kita ke Kuitang aja males. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram sebelum subuh, jalan tengah malam sebelum subuh udah balik lagi ke Masjidil Haram. Untuk ngapain? Linuriyahu min ayatina. Untuk diajarkan ilmu oleh Allah taala, untuk nyari berkah, untuk silaturahmi. Perjalanan jauh ditempuhkan oleh Allah taala untuk melakukan hal yang demikian sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara yang beliau lihat, beliau bilang bahwasanya waktu saya malam Isra wal Mi'raj, saya melihat ada orang kepalanya dilumatkan dengan batu besar. Setiap kali itu kepala hancur kembali seperti semula, dihancurin lagi pakai batu, ditumbuk. Udah hancur kembali seperti semula, terus begitu. Maka saya nanya, ya Jibril, apa ini maksudnya? Itu malaikat Jibril ini bilang, ini permisalan orang yang bagaimana? Alladzina tatathagalu ru'usuhum 'anis shalah. Orang yang kepalanya berat kalau diajak sholat. Kalau diajak sholat kepalanya berat. Kalau ada sembako cepat. Kalau ada diskon cepat. Ada bazar, ada sale cepat. Tapi giliran sholat berat, kepalanya diajak sholat. Masya Allah. Nah, jangan sampai kepala gini ada di dalam rumah kita. Awas kepalamu menjadi kepala macam begini. Awas anakmu kepalanya menjadi dilumatkan macam begini, atau istrimu atau keluargamu. Jaga kepala mereka kalau kita sayang sama mereka. Sholat 5 waktu oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad, jaga dengan baik, kerjakan dengan baik. Sejahat-jahatnya orang, kalau dia masih sholat 5 waktu, insya Allah bakalan jadi orang baik. Apalagi masih doyan hadir majlis yang benar, yang kayak begini. Apalagi cinta kepada ulama, cinta kepada aulia, cinta kepada salihin, apalagi birrul walidain, silaturahmi. Insya Allah bakalan jadi orang benar. Nabi SAW silaturahmi kepada leluhurnya, silaturahmi kepada Nabi Adam. Nabi Adam apa bilang? Marhaban bil ibni salih wa nabi salih. Silaturahmi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang marhaban bil ibni salih, selamat datang putraku yang saleh dan Nabi yang saleh. Nabi Ibrahim juga ngomong ucapan yang sama juga. Ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Yahya, ketemu dengan para nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama bilang di antara hikmah perjalanan Isra wal Mi'raj,
itu penghuni langit. Penghuni langit, Allah ingin memuliakan langit dengan kedatangan Nabi Muhammad di masa hidupnya Nabi Muhammad, sebagaimana bumi meraih kemuliaan dengan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Pengen langit diinjak, pengen sorga diinjak, pengen tuh para penghuni langit mereka kebagian jatah dari Nabi besar Muhammad SAW. Makanya tadi di Sahih Bukhari itu disebutkan waktu malaikat Jibril ngetok pintu langit, istaftah, minta dibukakan pintu langit, nggak ada yang punya akses kecuali semuanya itu harus orang yang resmi yang punya akses. Malaikat Jibril mau masuk, maka penjaga langit tuh bertanya, "Man, siapa?" Bilang, "Galana Jibril, saya Jibril." Terus malaikat mendeteksi ada makhluk lain bersama engkau. "Man ma'aka ya Jibril?" "Siapa bersamamu wahai Jibril?" Maka Jibril bilang, "Ma'i Muhammad." Bersamaku Nabi Muhammad SAW. Nah, tahu gak? Ada satu kalimat unik dari malaikat penjaga langit. Dari setiap penjaga langit itu tiap malaikatnya nanya pertanyaan yang sama. Ibaratnya kalau satpam, petugas penjaga di sana, jenderalnya itu udah dipesenin, nanti bakal ada satu orang namanya Nabi Muhammad, dia punya akses khusus. Sehingga ketika dibilang "Ma'i Muhammad", bersamaku Nabi Muhammad, itu malaikat penjaga pintu langit langsung heboh. Dia bilang, "Awagad bu'itha alaih?" Apakah udah diutus Nabi tersebut? Maknanya apa? Tahu bakal ada Nabi namanya Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, yang dinantikan. Terus dan memang udah dipesenin. Hingga dia bertanya, menunggu beribu-ribu tahun. Hingga ketika datang momennya dia bertanya, "Memang sudah waktunya? Memang udah diutus itu Nabi?" Bilang, "Naam, ini dia orangnya." Terus tahu gak apa ucapan malaikat tersebut? Yang punya kira-kira orang yang masuk istana itu siapa? Wah, jenderal ini masuk, menteri ini masuk, malaikat ini masuk. Ya, enggak, malaikat nggak tahu ya. Begitu. Nggak tahu malaikat begitu. Jadi ini istana. Kalau istana begitu masuk parlemen semua ada punya akses. Tapi juga kalau punya ke langit hanya yang punya akses tertentu. Jenderal-jenderal langit, malaikat-malaikat agung yang ada di langit. Sehingga yang lewat situ pasti orang besar semuanya, sehingga itu malaikat ketika tahu yang datang Nabi Muhammad, tahu dia ngomong apa? Dia bilang, "Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'." Selamat datang dengan Nabi Muhammad, selamat datang atas Nabi Muhammad, sebaik-baiknya kedatangan telah datang. Ini di Bukhari diulang berkali-kali, tiap langit semua malaikatnya bilang begitu, selamat datang dengan Nabi Muhammad, sebaik-baiknya kedatangan, ni'mal maji jah, sebaik-baiknya kedatangan telah datang. Enggak ada kedatangan yang lebih baik di langit melebihi kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang jadikan kita umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah yang menjadikan Nabi Muhammad Nabi untuk kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempuhkan kita di jalan beliau, Allah Ta'ala wafatkan kita di jalan beliau, dan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama beliau. Dan berkat Isra wal Mi'raj Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada muslimin yang ada di Palestina, dan yang ada di Suriah, dan yang ada di Lebanon, yang ada di seluruh dunia. Allah Ta'ala berikan solusi untuk kaum mukminin, pertolongan untuk kaum mukminin, kemenangan untuk kaum mukminin, diangkat derita yang mendera mereka, dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari segala kejahatan orang-orang yang jahat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyyan wala mahruma. Barik lana fi rajabah, بارك لنا في خواتم رجب وفي شعبان، بلغنا رمضان بلغنا رمضان عنا على الصيام والقيام، احفظنا من الآثام، رضنا باليسير من الطعام والمنام برحمتك يا ذا الطول والإنعام ويا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.